Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menyajikan materi mengenai risiko dan hazard pada tahapan asuhan keperawatan. Nah, risiko itu sendiri dapat didefinisikan sebagai kombinasi antara kemungkinan terjadinya suatu peristiwa dengan akibat maupun dampak yang dapat ditimbulkan apakah peristiwa tersebut terjadi. Risiko dapat diukur dengan cara memperhatikan tingkat kemungkinan dan dampak pada suatu tindakan. Pada intinya, risiko adalah suatu akibat yang dapat menimbulkan suatu kerugian maupun bahaya bagi seseorang karena tindakan maupun perbuatan yang dilakukan. Sedangkan hazard atau disebut juga dengan bahaya merupakan suatu sifat maupun karakteristik dari suatu tindakan atau situasi yang dapat menimbulkan cedera, kerusakan ataupun kerugian bagi seseorang. Bahaya dapat berupa benda, zat, kondisi maupun praktik yang dapat menimbulkan potensi bahaya. Jadi, secara umum, perbedaan hazard maupun risiko yang pertama yaitu hazard merupakan suatu tindakan atau situasi yang dapat menimbulkan bahaya bagi seseorang. Nah, sedangkan risiko adalah kemungkinan atau dampak yang ditimbulkan akibat tindakan atau situasi tersebut. Selanjutnya yaitu analisis bahaya atau hazard dalam manajemen risiko. Yang pertama yaitu bahaya psikologis. Bahaya psikologis berupa tekanan pekerjaan seperti kekerasan di tempat kerja dan jam kerja yang panjang kurang teratur. Yang kedua yaitu bahaya kimia. Bahaya kimia ini berbentuk gas, cair, padat yang mempunyai sifat racun, iritasi, sesak nafas, dan mudah terbakar. Yang ketiga yaitu bahaya biologis. Nah, bahaya biologis ini bahaya yang dapat berasal dari mikroorganisme, khususnya yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan seperti bakteri, jamur, dan virus. Yang keempat yaitu bahaya mekanis. Bahaya mekanis ini bahaya yang terdapat pada benda yang bergerak serta dapat menimbulkan dampak luka, bahkan kematian seperti terpotong, tertusuk, dan tergores. Yang kelima yaitu bahaya fisik. Nah, bahaya fisik ini dapat berupa radiasi, temperatur ekstrim, cuaca, pencahayaan, getaran, maupun tekanan udara. Selanjutnya yaitu risiko dan hazard dalam asuhan keperawatan. Mulai dari yang pertama yaitu risiko dan hazard dalam pengkajian asuhan keperawatan. Yang kedua yaitu risiko dan hazard dalam perencanaan asuhan keperawatan. Yang ketiga yaitu risiko dan hazard dalam implementasi asuhan keperawatan. Dan yang keempat yaitu risiko dan hazard dalam evaluasi asuhan keperawatan. Mulai dari yang pertama yaitu risiko dan hazard dalam pengkajian asuhan perawatan. Pada proses pengkajian data, hal-hal yang dapat saja bisa terjadi adalah yang pertama, pasien tidak terbuka kepada perawat sehingga perawat tidak mendapatkan data yang lengkap dan akurat pada saat dilakukannya pengkajian. Yang kedua yaitu pada saat melakukan pengkajian, perawat mempunyai kemungkinan tertular penyakit dari pasien. Yang ketiga yaitu mendapatkan pelecehan verbal atau verbal abuse saat melakukan pengkajian ataupun pada proses wawancara dalam melakukan pengkajian atau pemeriksaan. Perawat bisa saja mendapatkan kekerasan fisik dari pasien ataupun keluarga pasien. Yang kedua yaitu resiko dan hazard dalam perencanaan asuhan keperawatan. Kesalahan saat merencanakan pengkajian dapat saja terjadi. Jika perawat salah dalam mengkaji, maka perawat akan salah dalam memberikan proses perawatan atau pengobatan yang pada akhirnya akan mengakibatkan kesehatan pasien malah semakin terganggu. Yang ketiga yaitu risiko dan hazard dalam implementasi asuhan keperawatan, seperti kesalahan dalam memberikan obat kepada pasien dikarenakan perawat lupa membawa atau membaca struktur atau catatan dokumen rekam medik dari pasien tersebut. Nah, risiko yang lain misalnya tertusuk jarum saat melakukan injeksi obat, pemasangan dan pelepasan infus, saat melakukan penjahitan luka maupun saat mengambil darah. Pada tindakan yang telah disebutkan, bahaya biologis dihadapi juga oleh perawat, yaitu kemungkinan tertular penyakit. Yang keempat yaitu risiko dan hazard dalam evaluasi asuhan keperawatan. Kesalahan pada saat melakukan evaluasi dalam pelaksanaan asuhan keperawatan dapat mengakibatkan pendokumentasian asuhan keperawatan yang kurang data yang sudah dilakukan oleh perawat. Terkadang perawat lupa mengkonfirmasi ke dalam dokumentasi asuhan keperawatan, sehingga yang tertulis atau yang telah dilaksanakan oleh perawat kepada pasiennya tidak ada dalam dokumentasi asuhan keperawatan. Dokumentasi keperawatan yang kurang tepat akan mengakibatkan komunikasi antar perawat maupun perawat dengan tim kesehatan lain tidak akan berjalan dengan baik.
Selanjutnya yaitu beberapa upaya untuk mencegah dan meminimalkan risiko dan hazard pada asuhan keperawatan, mulai dari pengkajian asuhan keperawatan, perencanaan asuhan keperawatan, implementasi asuhan keperawatan, dan evaluasi asuhan keperawatan. Yang pertama yaitu upaya mencegah dan meminimalkan risiko dan hazard pada pengajian asuhan keperawatan. Yang pertama, perawat harus memperkenalkan identitas diri. Yang kedua, perawat hendak tidak menyinggung perasaan klien. Yang ketiga, perawat harus menjadi pendengar yang baik. Yang keempat, perawat harus menggunakan APD atau alat pelindung diri. Yang kelima, sebelum menuju klien, hendaknya perawat mencuci tangan terlebih dahulu. Yang keenam, perawat juga harus melaporkan setiap adanya tindakan kekerasan dalam bentuk apapun kepada pihak rumah sakit. Yang kedua, upaya mencegah dan meminimalkan risiko dan hazard dalam tahapan perencanaan asuhan keperawatan. Yang pertama, identifikasi sumber bahaya yang mungkin dapat terjadi. Yang kedua, lakukan penilaian faktor risiko dengan melakukan penilaian bahaya potensial. Yang ketiga, kendalikan faktor risiko yang mungkin terjadi. Yang keempat, berpedoman pada pedoman rencana asuhan keperawatan yang sesuai dengan diagnosis keperawatan. Yang kelima, perawat juga diharapkan untuk mampu mempertimbangkan alokasi waktu. Yang ketiga yaitu upaya mencegah dan meminimalkan risiko dan hazard pada tahapan implementasi asuhan keperawatan. Yang pertama, perawat harus menjaga diri. Yang kedua, perawat harus mematuhi SOP yaitu standar operasional prosedur. Yang ketiga, perawat dapat menghindari kontak langsung dengan segala macam cairan klien. Yang keempat, perawat sebaiknya menerapkan perilaku sehat dan bersih. Yang kelima, perawat harus menanamkan sifat kehati-hatian. Dan yang keenam, perawat dituntut untuk belajar mengoperasikan alat-alat yang sudah disediakan. Yang keempat, upaya untuk mencegah dan meminimalkan risiko dan hazard pada evaluasi asuhan keperawatan. Yang pertama, identifikasi sumber bahaya yang mungkin terjadi saat menyusun evaluasi keperawatan. Yang kedua, memperhatikan setiap perkembangan atau respon yang ditambahkan atau ditimbulkan oleh klien setelah selesai melakukan tindakan keperawatan.